Tantangan terbesar kita dalam demokrasi adalah bagaimana para pembajak demokrasi ingin melenyapkan demokrasi itu. Para pembajak demokrasi menggunakan demokrasi untuk memperkaya dan menghisap kaum miskin tadi. Nah, kehadiran demokrasi yang kita maknai hari ini adalah demokrasi dalam arti substansi itu. Kenapa? Tadi disampaikan teman-teman, politik tanpa ideologi yang saya yakin itu akan melahirkan politisi-politisi zombie. Dia hanya bicara di dalam tataran ruang yang sangat normatif. Dia tidak akan pernah mampu masuk menyentuh hal-hal yang substantif. Yang saya hormatin abang anda saya, Bang Hariman Siregar, yang selalu memberikan inspirasi dan menularkan semangat buat kita semua, khususnya generasi muda, bagaimana kita bicara tentang demokrasi, dan demokrasi itu menjadi bagian dari budaya dan perilaku hidup kita sehari-hari. Terima kasih Bang Hariman. Nah, tentu kita bicara demokrasi hari ini, bagaimana kita menolak lupa tentang demokrasi itu, tentu sebagai demokrasi sebagai ruang bersama, di mana harusnya rakyat memperoleh kemuliaan di dalam ruang demokrasi ini. Tapi ternyata yang kita lihat dan yang kita rasakan, ya kita bilang tidak ada, ya tapi ada. Tetapi rasanya buat masyarakat juga ya ada, tapi sedikit. Lebih pada demokrasi prosedural ansih. Bahkan abang anda saya, senior saya, Bang Effendi, menggambarkan bagaimana anggota DPR sebagai wakil rakyat itu ya seperti PNS gitu Bang ya. Itulah kondisi demokrasi kita hari ini. Kalau kita bilang bicara tentang rakyat memiliki wakilnya, tapi wakilnya pun terjebak dengan rutinitas, terjebak dengan hal-hal yang prosedural formal. Nah, tantangan terbesar kita dalam demokrasi adalah bagaimana para pembajak demokrasi ingin melenyapkan demokrasi itu. Para pembajak demokrasi menggunakan demokrasi untuk memperkaya dan menghisap kaum miskin tadi. Nah, maka saya terima kasih Bang Hariman, kita diingatkan terus supaya kita semua ini menjadi, dan perjuangan kita itu menambah tenaganya kaum lemah itu. Menambah tenaga buat rakyat kecil itu, menambah tenaga buat yang miskin. Nah, kehadiran demokrasi yang kita maknai hari ini adalah demokrasi dalam arti substansi itu. Kenapa? Tadi disampaikan teman-teman, politik tanpa ideologi yang saya yakin itu akan melahirkan politisi-politisi zombie. Dia hanya bicara di dalam tataran ruang yang sangat normatif. Dia tidak akan pernah mampu masuk menyentuh hal-hal yang substantif. Itu yang saya tentang dengan politik yang sangat politik tanpa ideologi itu. Dan kita tahu hari ini parlemen kita sebagian besar politisinya kosong ideologi. Maka disinilah kita sebagai penganut demokrasi, ide-ide tentang demokrasi itu diingatkan kembali oleh Bang Hariman
bagaimana kita melaksanakan ide-ide demokrasi, bagaimana kita menjalankan proses demokrasi ini untuk kemaslahatan bersama kita sebagai sebuah bangsa. Kalau tentang teori demokrasi apa segala macam, saya rasa sudah banyak bukunya. Tinggal sekarang bagaimana kita bersikap memaknai demokrasi ini bisa untuk rakyat tadi. Bukan demokrasi yang dijadikan ruang oleh kaum oligarki kapital tadi, menyedot sebanyak-banyaknya kekayaan alam Indonesia dan memiskinkan rakyat kita. Maka tugas kita hari ini adalah tetap memperjuangkan demokrasi dan menentang dan melawan orang-orang serakah yang ingin memanfaatkan demokrasi sebagai ruang membangun keserakahan mereka. Terima kasih. 3 periode sudah. 3 periode itu harus kita tentang bersama, karena apapun prinsip dalam demokrasi dan reformasi itu adalah membatasi masa jabatan presiden 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam para senior, para kakak semua, para orang tua kami. Terima kasih Bang Ariman bahwa ini forum silaturahmi antara anak bangsa lah. Masih belum mengarah kemana ini. Kalau kira-kira 4 tahun yang lalu kumpulan ini arahnya jelas ke Prabowo waktu itu. Ya, tapi Hidup Ganjar. Kalau sekarang nggak tahu nih mau kemana. Hidup Ganjar. Kata A, B, C nggak tahu. Dan itu hanya tahu nanti masing-masing pribadi. Kalau melihat animo, iya. Tapi kalau melihat dari tenaga, Bang Riman, rasa-rasanya lebih kuatan sana, Bang. Iya, sana semakin dikejar, semakin rapi, Bang. Ya, yang sekarang yang diomong-omongin inilah. Ya, apalagi pakemnya mereka semakin belajar, learning by doing. Terus semakin dihujat sama Bang Rizal, semakin nggak nyaring lagi amplitudonya, Pak. Udah nggak masuk lagi itu. Nah, jadi 49 tahun seorang Hariman melahirkan, saya masih tetap setuju gunakan malari ini karena hanya paten itu hanya ada di Bang Hariman. Kita semua ini terinspirasi karena malari, Bang. Sampai seorang Pak Harto ngantar heli ke Kemayoran atau Halim waktu itu, antar Perdana Menteri Tanaka ya. Dan ini kalau boleh dibuatkan buku dalam bahasa Inggrisnya, Bang, dan bahasa Jepangnya, Bang. Karena ini yang merubah juga kebijakan ekonomi luar negerinya Jepang. Jadi bukan hanya kita sur aja menikmati seorang Hariman dan senior-senior yang luar biasa lah. Nah, kalau kekinian saya lihat, Bang, semangat ini nggak ada bukan karena nggak ada, tapi nggak ada lawan yang setara dengan Tanaka itu, Bang. Nah, itu, Bang. Jadi kita ini baru akan muncul kekuatan yang dari Tuhan itu kalau ada musuh yang lebih besar. Kalau yang sekarang disebut-sebut tuh, dengan segala hormat saya kira bukan musuh kita lah. Iyalah, bukan soal level. Nggak, bukan. Beliau kan kepala negara konstitusi. Ya, bukan partai. Kalau hitung hari 365 hari lagi. Hitungan kita bukan 20 Oktober, Bang. Ini 14 Februari. 3 jam quick count udah keluar. Itu sudah lemdak, Bang. Presiden elected sudah bisa mempengaruhi kebijakan.
Nah, kalau kita memang melihat Indonesia akan ke depan mempertahankan demokrasi, bukan hanya demokrasi sebenarnya dipertahankan. Ini kan hanya toolsnya aja, Pak. Kita yang milih ini. Sebenarnya belum cocok kita berdemokrasi. Kalau menurut saya ya, dengan kita ribuan subetnik begini, kita anak berlima aja, kakak adik kami belum bisa satu kata, Pak. Memang harus gaya model Pak Harto dan Bung Karno dulu. Ada enforcement, yang kekuatan yang mengatur. Saya kira negara yang sangat tidak teratur termasuk di dunia ini Indonesia. Kita mendarat di Soekarno-Hatta, ngerokok-ngerokok sembarangan. Itu contoh kecil aja, Pak. Saya nggak ingin mengkritik pemerintah, karena Pak Hariman pun nanti jadi presiden 1 tahun lagi, podoain kayak gini. Amin, amin. Sama, Pak. Sama. Itu Prof sebelah teman saya di DPR juga sama aja. Kakak juga jadi presiden sama aja. Sur juga kok, dulu hanya naik Innova, naik Kijang. Sekarang mana mau lagi beliau naik Kijang. Nah, jadi kalau menurut saya, kita nggak usah menjadikan beliau sebagai subjek yang dilawan gitu, kayak Prof Edi. Capek kan itu Pak Edi. Capek lah. Oh, kalau mau melakukan perjuangan itu 8 tahun yang lalu. Sekarang enggak. Mendingan kita kumpul energi. Ini ada Bang Theo nih senior. Kumpul energi, kita latihan-latihan. Nah, ini asik nih Pak. Kayak gini kita buat bulanan, tapi jangan ekstrim. Kita latihan-latihan. Kita dekati mana partai yang memang mengusung calon yang paling pas. Nah, baru. Kau baru datang udah ngatur. Ya? Gitu. Ini saran saya. Bukan, sama capeknya kita. Sama, Saganda capek. Nggak akan ketemu. Jadi kan kita diskusi ya. Kalau nggak mau diskusi nggak apa-apa. Iya kan? Ya kan? Sebab ini yang menyenangkan sesaat saat di ruangan ini aja kayak gini. Goal kita kan untuk mengelola republik ini dengan baik. Kalau menurut saya juga sama berkepentingan. Sama. Saya masuk di partai dalam rangka itu juga. Tapi bagaimana kekuatan di luar konstitusi, di luar kekuasaan? Bukan. Bukan. Nggak ada Orba, nggak ada. Saya ngeritik beliau terukur sekali. Saya terukur ngeritik. Tapi kalau dihajat-hujat begitu, kita nggak dapat simpati. Iya, yang suka Jokowi masih banyak. Lebih banyak dari di ruangan ini. Gitu loh. Makanya kalau saya tadi disampaikan sama Saganda, oh dia bukan pendukung 3 periode. Kalau memang ada alasan justifikasi yang kuat untuk diperpanjang 3 tahun, ya dibicarakan. Silakan aman. Ya, jadi Bang Hariman, saya kira itu aja. Saya sekali lagi tidak ingin berbeda arus, bukan. Ya. Ijazah palsu itu aja Bang. Ya nggak apa-apa. Tapi maksud saya, kita ini anak bangsa yang beradab. Dia nggak beradab, dia ijazah palsu penyusup. Boleh, tapi maksud saya begini. Kita kan anak, ya? Bukan bangga-banggain. Beliau kan terpilih. Pak Jokowi itu terpilih, presiden kita yang sah. Hah? Terpilih kan? Masa seorang Pak Hariman
tidak mengakui dia, enggak lah. Nah iya, gitu. Jadi kita elegan juga, ya. Apapun ada ukurannya, ya. Sebab kalau kita pun pada waktunya kurang elit juga, kurang elok juga. Jadi saya sekali lagi duduk di sini, datang di sini, diundang Bang Hariman, Pen kau ngomong Pen, aku ngomong, Pak. Aku tidak membela beliau kemudian ada subjektivitas tidak, ya. Tapi sekali lagi kita elegan agar insya Allah empati itu juga mengalir ke kelompok ini, gitu. Ya, ada juga yang suka, banyak yang suka gitu loh. Kita bukan penjilat beliau, nggak ada. Tapi Udah. Oke. Nanti saya tertarik dengan diskusi Pak Effendi, nanti saya mengadakan diskusi. Oke, jadi saya sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati ya. Tapi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hidup Indemo, hidup Malari 74, dan insya Allah Tuhan memberkati kita semua. Merdeka!